Kasihi, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab untuk menjadi dasar perenungan ini, mari terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam firman-Mu itulah kami beroleh kepastian. Di dalam firman-Mu itu kami beroleh hidup. Karena itu, ketika saat ini kami bersama-sama hendak menyambut firman-Mu, berilah kepada kami telinga yang mendengar, hati yang tulus. Tanamkanlah benih firman-Mu itu dalam ladang hati kami. Biarlah pada gilirannya boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, bersama segenap jemaat Gereja Kristen Pasundan, di dalam memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, kita diajak merenungkan firman Tuhan yang didasarkan pada pemberitaan Injil menurut Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Saya akan membacakan keseluruhan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita bersama-sama menyimak. Yesus dielulukan di Yerusalem. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika telah mendekati Betfage dan Betania di bukit yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu memasukinya, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem, di tempat jalan menurun dari bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak." Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, "Alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang waktunya ketika musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu, dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk melawat engkau." Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sering mungkin kita mendengar kisah Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai. Karena itu, ini sudah tidak asing bagi kita, bahkan mungkin bukan hanya cerita di dalam Alkitabnya, tapi renungan-renungan terhadapnya sudah begitu banyak. Karena itu kalau saya sekarang mau berkhotbah berdasar bagian ini mungkin hanya satu sisi untuk mengingatkan kita kembali. Saya ingin memulai Bapak Ibu Saudara dengan kuis ya, supaya kita tidak ngantuk ya. Ada 5 pertanyaan singkat-singkat saja, jawab spontan saja, nggak usah dipikir-pikir dulu ya. Yang satu nanti pertanyaan dijawab oleh yang ada di sebelah sini ya. Yang kedua di sana, yang ketiga di sini, keempat dan yang kelima gabung ya ini. Ya, kalau saya tanya mudah atau sulit? Jawabnya mana? Mudah. Yang kedua, senang atau susah? Senang ya. Yang ketiga, ringan atau berat? Ringan. Dihormat atau dicela? Dihormat. Ditinggikan atau direndahkan? Sudah saya duga. Jawabannya semua benar, pasti akan memilih itu, begitu ya. Ya, Ibu Bapak dan Saudara, memang kalau kita menjalani hidup, pasti ya, kita inginnya mudah ketimbang sulit. Ingin senang ketimbang susah. Ingin ringan ketimbang berat ya. Ingin dihormat ketimbang dicela. Dan ingin ditinggikan ketimbang direndahkan. Nah, tapi sayang ya, walaupun pilihan kita itu memang yang paling enak, paling mungkin menjanjikan kenyamanan, namun jawaban-jawaban seperti itu tidaklah selalu membuktikan kebenaran. Kenapa? Bapak Ibu, saya ambil dalam satu peristiwa saja, perjalanan misalnya ya. Ya, dalam banyak pepatah, perjalanan itu sering dijadikan metafora untuk hidup. Kita sering mendengar, jalan hidup tidak selalu mulus katanya, tetapi semangat untuk terus membawa maju ke tujuan. Jadi, ya, kemudahan itu tidak selalu memberi janji untuk sampai gitu ya. Tapi jalan yang tidak mulus, namun kita bersemangat terus untuk maju membawa ke tujuan. Kemudian kita juga mendengar jalan yang benar tidak selalu yang termudah. Ya, itu saya kira mudah dibuktikan ya. Bapak Ibu mungkin sering mengalami, untuk kita tetap bertahan dalam kebenaran itu banyak pergumulannya. Ya. Kadang kalau kita ingin benar itu dianggap teguyub jeung batur, gitu ya. Dianggap tidak mau mendukung kesepakatan bersama. Kemudian kalau kita mendengar juga ada pepatah,
Jalan yang benar adalah jalan yang mungkin paling sulit untuk Anda tempuh. Ya, jalan yang benar kadang membawa kita pada tantangan, rintangan, dan kesulitan. Selanjutnya, setiap langkah berat adalah bukti bahwa kamu sedang mendekati impianmu, katanya. Ya, itulah metafora ya, jalan yang menunjukkan kepada makna hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita diajak membaca Injil Lukas pasal 19 mulai ayat 28 sampai dengan ayat 44. Yang dalam Alkitab kita diberi judul Yesus dilulukan di Yerusalem. Ya, ini adalah satu sisi perjalanan Yesus. Dalam perjalanan Yesus ini memang kita mau diajak untuk belajar kepada langkah-langkah Yesus, kepada cara Yesus menentukan arah kehidupan. Nah, bagaimana itu bisa kita mengerti? Ya, Bapak Ibu, di dalam tradisi gereja sekarang, Minggu Prapaskah ke-6 ini memang memiliki dua makna. Gereja-gereja tertentu menyebutnya Minggu Palma atau Palmarum. Tapi ada juga yang GKP dulu ya, sebelum mengistilahkan Minggu Prapaskah. Ya, minggu-minggu menjelang Paskah itu disebut Minggu Sengsara. Nah, jadi pada saat Minggu Palmarum sekarang, ya, ada dua makna. Yang pertama Minggu Palma atau Palmarum, dan yang kedua Minggu Sengsara atau kesengsaraan Yesus. Apa Minggu Palmarum? Minggu Palmarum adalah hari peringatan masuknya Yesus Kristus ke Yerusalem. Ada sebuah fenomena yang menarik. Hari Minggu sebelum peristiwa Paskah, Yesus memasuki Yerusalem di atas seekor keledai. Dan tadi kita mendengar disambut oleh banyak orang sambil mereka menghamparkan pakaiannya dan daun-daun palem di depannya. Seolah-olah pakaian dan daun palem itu menjadi karpet untuk menyambut Yesus. Nah, kedatangan Yesus Kristus di Yerusalem di hari Minggu sebelum Paskah ini adalah suatu peristiwa yang dianggap penting dalam gereja. Peristiwa ini dianggap sebagai perjalanan penggenapan nubuat-nubuat dalam Alkitab. Seperti tadi dikutip di dalam Injil Lukas ya. Pemberitaan kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 yang mengatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah," katanya. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Mazmur 118 ayat 26 yang menggambarkan nubuatan yang hampir sama. Dikatakan, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan." Jadi Yesus dianggap dan dipahami oleh orang-orang yang menyambutnya sebagai Mesias yang pernah dinubuatkan dan akan datang ke Yerusalem dan akan memulai tugasnya sebagai penyelamat manusia. Dan ketika Yesus datang, karenanya tadi kita tahu rakyat Yerusalem menyambutnya dengan penuh sukacita, karena mereka menganggap Yesus sebagai Mesias yang telah mereka nantikan. Pada waktu itu, orang-orang mengikut Yesus dalam prosesi ke Yerusalem. Dan tadi kita tahu mereka menghamparkan bajunya, lalu menghamparkan daun-daun palem
sebagai bentuk apresiasi dan hormat kepada Yesus. Ya, seakan-akan Yesus dihormati ya. Nah, tapi apa yang kemudian terjadi selanjutnya? Bapak Ibu, Minggu Prapaskah 6 ini juga oleh gereja sering disebut Minggu Sengsara. Kenapa? Ya, karena peristiwa yang tadi diawali dengan penyambutan terhadap Yesus bak seorang raja besar. Lalu dengan gegap gempita, Hosana anak Daud, diberkatilah. Berubah dengan seketika. Salibkan dia, salibkan dia. Jadi fenomena yang sepertinya menunjukkan sikap hormat, sikap yang mengapresiasi itu ternyata belum tentu ya sepenuhnya memberi harapan akan kemuliaan. Dan Yesus tahu tentang itu. Yesus tahu tentang itu. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum Yesus disambut di Yerusalem, ketika ia mampir di Betania, di rumah Lazarus, di situ berkumpul Lazarus, Marta, Maria, dan murid-murid Yesus. Lalu dengan secara mengejutkan, Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Yang ikut kebaktian minggu lalu pasti sudah mendengar kisah ini ya. Ini adalah seolah-olah penghormatan. Ini seolah-olah adalah pemujaan terhadap Yesus. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Karena Yesus tahu sebenarnya dalam sikap hormat yang ditunjukkan manusia, pemuliaan yang diberikan oleh manusia itu tidak selalu memberi kepastian dan harapan. Karena itu ketika Yudas mengatakan, mengapa minyak narwastu yang mahal ini kok dibuang-buang dengan murahnya, dipakai membasuh kaki, kaki kan cukup disiram dengan air saja, gitu ya. Tapi Yesus katakan, biarlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Ya, jadi paradoks sekali ya, di dalam fenomena yang seolah-olah menunjukkan apresiasi dan hormat, tapi sebenarnya ada fakta ya, kematian. Kemudian ketika Yesus masuk ke Yerusalem, tadi kita mendengar ia dielulukan di Yerusalem, disambut dengan gegap gempita, dianggap sebagai raja. Tadi dikatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dan Yesus tahu itu, tidak boleh mengecoh dirinya. Tidak menjadikan langkah Yesus berhenti untuk menikmati sejumput kenyamanan dan pemuliaan terhadap dirinya. Akan tetapi ia kukuh terus maju melangkahi Via Dolorosa demi ketaatan kepada Allah dan demi keselamatan manusia. Ya, itulah Bapak Ibu faktanya ya. Tadi yang mudah, yang menyenangkan, yang ringan, yang dihormat, yang ditinggikan itu tidak selalu memberi harapan. Jalan hidup yang memberi kepastian, jalan hidup yang memberi kebenaran, kadang dari perjalanan Yesus harus melewati bukan hanya kerikil-kerikil tajam,
yang menyakiti telapak kaki, tetapi Via Dolorosa yang mematikan. Tapi Yesus kukuh, Yesus berani, Yesus siap menjalani. Karena di dalam jalan itulah ada harapan dan kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui Minggu Prapaskah 6 yang oleh banyak gereja dianggap sebagai hari yang penting, apa maknanya bagi kita? Dalam peringatan ini, bagi kita, peringatan ini menjadi ajang untuk memperkuat iman dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghayatan terhadap perjalanan Yesus yang finish melewati Via Dolorosa, sekalipun ia kemudian mati tapi bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang naluri keinginan manusia selalu ingin mencari mudah, ingin mencari senang, ingin mencari ringan, ingin mencari hormat, ingin dipuja-puji, ditinggikan. Bahkan untuk itu tidak jarang orang menghalalkan segala cara. Ya, contoh sekarang ini kan katanya uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya, saya ingat Pak Tandi dulu, ya teman sebagai bendahara, kalau rapat tuh selalu mengingatkan, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Seolah-olah semua bisa diselesaikan dengan uang. Untuk hidup mudah, kita butuh uang. Untuk hidup senang, kita butuh uang. Ya. Untuk supaya hidup ini ringan, ya kita juga butuh uang, karena uang sebagai alat ganti akan memudahkan segalanya. Kadang dengan uang, orang mau menghormati kita, ya. Bahkan memuji-muja kita. Karena itu orang berusaha mencari uang, sekalipun dengan cara-cara yang tidak benar, ya, dengan cara-cara yang salah. Orang sekarang ini sudah terjebak dalam arus, ya, hedonis. Orang cenderung untuk menghanyutkan diri dalam arus hedonis dan menolak segala kesakitan, menolak segala kepahitan, walaupun itu demi mempertahankan kebenaran. Karena itu kadang orang tidak malu, ya, korupsi. Orang yang korupsi masih bisa tertawa, cipika-cipiki, bersenang-senang. Seolah-olah tidak ada noda di dalam diri. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, memang tawaran dunia ini sering menggelapkan mata. Tawaran dunia itu sering mematikan rasa. Sehingga kita akhirnya terbiasa dengan segala cara, walaupun itu tidak berpijak pada yang benar. Namun saudara, mari kita belajar dari rangkaian peristiwa Prapaskah yang berakhir hari ini, dan besok hari Jumat kita akan memperingati pengorbanan Yesus serta Paskah kebangkitannya. Saudara, di sana ada tokoh-tokoh yang hebat. Ada Herodes yang menyerahkan saja kebenaran kepada keinginan orang banyak. Pilatus juga sama. Padahal dia adalah pemegang kuasa. Padahal dia pemilik kewenangan yang bisa menentukan mana yang benar, yang salah. Pilatus tahu Yesus tidak salah, tetapi dia berani menghukumnya karena arus, karena keinginan dunia, karena usulan banyak orang, dan akhirnya menimpa Yesus. Tapi apakah dia menjadi terhormat?
Tapi apakah dia menjadi bersuka cita? Saudara, dalam hati dia menendam ya kepahitan yang dalam. Saudara, enakkah menjadi orang yang nampak senang tapi di dalam hatinya sebenarnya penuh dengan pergumulan? Enakkah menjadi orang yang berlimpah kekayaan tapi karena didapat dengan cara yang tidak halal, tidak baik, dia sebenarnya tidak bisa menikmati apa yang dimilikinya. Saudara, mari di Paskah yang ke-6 ini kita pastikan ya, apapun yang harus kita hadapi, jalan manapun yang kita tempuh, harus jalan benar, harus jalan yang tepat, seperti yang diinginkan Tuhan. Memang manusia selalu mempunyai keinginan, ya, melawan segala hal yang menyakitkan. Yesus juga pernah berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi apakah kemudian ia berusaha keras untuk menghindari cawan itu? Tidak. Ya, tidak. Karena kemudian dia pun mengatakan, tapi janganlah kehendakku melainkan kehendak Bapa. Saudara, demi ketaatan kepada Allah, buktikan ya. Buktikan komitmen kita, integritas kita untuk selalu hidup di dalam jalan Allah. Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin.